Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Intan Novitasari, Hasna Aminatus, Imtihanan Nikmatur Rohmah, dan Faridatul Hasanah akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang wanita karir. Nah, sebelum menginjak ke materi, perlu diketahui bahwasannya di masa lampau, wanita ini sangat terikat dengan adanya nilai-nilai tradisional yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada wanita yang berkarir untuk mengembangkan bakatnya atau keahliannya di luar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi, sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian, mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah masyarakat. Nah, namun seiring dengan berubahnya zaman, maka berubah pula cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat. Maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, baik mereka bisa berkarir di kantor baik negeri ataupun swasta, bahkan juga ada yang mereka berkarir di kemiliteran ataupun kepolisian. Namun masalahnya saat ini yaitu bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait keterlibatan perempuan di berbagai sektor di luar rumah. Sedangkan perempuan itu sendiri mempunyai tugas utama yaitu sebagai ibu rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada makalah yang telah kami sediakan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep wanita karir serta bagaimana pandangan Islam mengenai wanita karir. Nah, berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wanita karir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita berarti perempuan dewasa. Sedangkan karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, usaha, perkantoran, dan sebagainya. Definisi wanita karir telah banyak dikemukakan dari berbagai diskusi maupun literatur. Namun dalam hal ini peneliti akan mengambil beberapa saja. Menurut E. Sumaryono, wanita karir ialah sosok perempuan dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran serta dan keterlibatannya dan mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. Menurut Omas Ihrami, wanita pekerja ialah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita karir lebih ditekankan pada hasil yang berupa imbalan keuangan. Bekerja terikat kepada orang lain atau perusahaan dan kantor. Yang terpenting dari hasil pekerjaannya adalah menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah suatu hari nanti. Di dalam Undang-Undang Kerja tahun 1984 nomor 12 disebutkan bahwa wanita bekerja atau pekerja wanita adalah seorang wanita yang melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar rumah atau di luar urusan keluarganya, atau wanita yang bekerja di segala macam perusahaan swasta ataupun negeri. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan bisa menghasilkan nafkah, tidak sekedar hanya nafkah utama, tetapi juga menjadi tambahan kebutuhan. Selain juga mampu mendapatkan pekerjaan dengan usahanya sendiri dan ada kecenderungan memperlihatkan perkembangan serta kemajuan pekerjaannya. Dan dapat ditegaskan dilihat dari perkembangan zaman saat ini, wanita bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang tambahan bagi keluarga, melainkan lebih menyangkut masalah harga diri, terutama bagi kaum wanita terpelajar. Wanita karir tentunya memiliki peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya sebagai seorang istri dalam rumah tangga dan hakikatnya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya serta pekerjaannya di luar rumah. Selanjutnya, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga dan masyarakat bagi wanita. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan dalam rumah tangga bagi wanita.
dalam surat An-Nisa ayat 34 berisi tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan disebabkan oleh anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya berupa kekayaan, pendidikan ataupun kadar intelektual. Sifat tersebut adalah patuh dan menjaga aib suami. Apabila sifat-sifat demikian, maka pantas ia untuk memimpin. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki sifat tersebut, maka ia telah keluar dari garis kelayakan sebagai pemimpin. Seandainya seorang suami atau seorang laki-laki memberikan kaum perempuan pekerjaan di luar rumah, berarti laki-laki tersebut telah memberikan beban di luar kemampuannya, karena ia telah bertugas untuk menyelesaikan tugas di dalam rumah dan di luar rumah. Sekaligus ia tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang kita melihat kaum perempuan yang berkarir di luar rumah menyiapkan kebutuhan rumah di tempat kerjanya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan masyarakat bagi wanita. Sebagaimana dimaklumi bahwa kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam merupakan cermin eksistensi Islam. Bila mana Islam berjaya, maka kedudukan kaum wanitanya pun akan ikut berjaya, dan sebaliknya. Islam memberikan sejumlah hak bagi kaum perempuan yang semula terkebiri pada masa pra-Islam, antara lain untuk memperoleh pendidikan, untuk menerima warisan, dan hak untuk menceraikan suami. Atau yang dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, pihak perempuan diberi hak untuk menggugat cerai suami. Di samping hak-hak yang telah diberikan kepada perempuan tadi, hal yang tidak boleh terlupakan adalah seorang perempuan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan publik masyarakat Islam. Di antara mereka adalah Khadijah, Fatimah, Aisyah, dan lain-lainnya. Mereka dipandang sebagai perempuan yang mempunyai kapasitas tertentu dan ideal pendapat dan pemikirannya sejajar dengan pendapat pemikiran kaum laki-laki. Saya Faridatul Hasanah akan sedikit menjelaskan terkait pandangan Islam terhadap wanita karir dan kepemimpinan wanita dalam rumah tangga dan bermasyarakat. Yang pertama, diriwayatkan oleh Mu'ad bin Sa'ad bahwasanya diceritakan ada budak perempuan dari Ka'ab bin Malik sedang mengembala kambingnya di Bukit Sa'la. Lalu ada seekor kambing yang sekarat. Nah, dia sempat mengetahui dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya ini ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, makan saja. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan hadis tersebut, perbuatan seorang wanita budak Ka'ab ibnu Malik tadi itu dibenarkan Rasulullah, sehingga Rasulullah menjawab untuk diperbolehkan memakan daging kambing sembelihan dari wanita tersebut. Sehingga di sini beliau Abah Quraisy Shihab menambahkan bahwa dalam Al-Quran banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan laki-laki. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, dan lain sebagainya. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerja sama untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Seperti penjelasan tersebut seperti yang sudah difirmankan Allah dalam Quran At-Taubah ayat 71. Adapun ulama fikih menyatakan ada dua alasan di mana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah atau ikut serta dalam mencari nafkah. Kedua alasan ini, yang pertama yaitu rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga tersebut, sementara penghasilan suami belum mencukupi atau belum memadai. Yang kedua, masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita, seperti halnya perawat, dokter, guru,
dan yang lainnya dengan yang sesuai dengan kodrat wanita. Sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga itu, suami dan istri adalah sama-sama memiliki tanggung jawab yang saling mendukung dan saling melengkapi. Tanggung jawab menjaga keluarga secara umum dalam bentuk perlindungan, pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pakaian maupun lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan eksternal keluarga di atas pundak laki-laki. Adapun secara detailnya dalam lingkup internal maka itu berada di atas pundak perempuan. Namun kalau mau dicermati, sebenarnya tanggung jawab perempuan adalah lebih vital dan lebih urgen karena inilah yang menentukan baik dan buruknya masa depan keluarga itu sendiri. Utamanya yaitu masa depan putra-putri dari keluarga itu sendiri. Karena ibu itu merupakan madrasatul ula bagi anak-anaknya, seperti itu. Di sini Qardawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal muamalah memiliki kedudukan yang sama, dikarenakan keduanya sebagai manusia mukhallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pria, laki-laki, dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Sehingga dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pandangan Islam mengenai perempuan dari segi menjadi wanita karir, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan bermasyarakat, di sini perempuan memiliki kedudukan yang sama dibanding dengan laki-laki. Dari sudut penciptaan sama, kemuliaan, dan hak mendapatkan balasan atas amal usahanya perempuan itu sendiri dan setara dengan balasan bagi laki-laki dengan amalnya itu sendiri. Sedangkan dalam hal peran, di sini perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Peran perempuan yang wajib adalah sebagai anggota keluarga, yaitu istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah, mendapatkan profesi atau pekerjaan, dihukumi dengan rukhsah darurat. Sehingga maksud dari rukhsah darurat itu diperbolehkan apabila ada keadaan yang mengharuskan perempuan itu berperan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bermasyarakat. Seperti itu. Sekian, terima kasih.